Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membaca buku yang berjudul Burung Pipit, yaitu Usfuria kalau bahasa Arabnya. Ini berisi tentang beberapa hadis. Kita akan membaca hadis yang pertama. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini. Al-hadisul awal atau hadis yang pertama an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna, orang yang berbelas asih, yarhamuhum, maka akan diberikan belas asih. Siapa? Ar-rahmanu, yaitu zat yang maha rahman. Irhamu, maka berbelas asihlah kalian semua, man fil ard, kepada penghuni bumi. Yarhamkum, maka kamu akan diberi belas asih. Man fis sama, yaitu yang menghuni langit. Al-khabaru bitamam. Jadi hadis ini diceritakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai keduanya. Rasulullah berkata, kata Ibnu Umar, orang-orang yang memiliki belas asih kepada sesamanya, kepada semua penghuni dunia, orang-orang yang memiliki belas asih, maka Allah akan memberikan belas asih kepada diri. Maka ini perintahnya, berbelas asihlah kalian semua kepada makhluk yang ada di dunia, di bumi ini, maka akan kalian diberi belas asih oleh makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat. Jadi ada sebuah cerita di sini, yaitu cerita tentang sahabat Umar itu suatu hari jalan-jalan di pinggiran kota, kemudian di pinggiran kota Madinah, kemudian melihat ada seseorang anak yang memegang burung pipit, digunakan untuk bermain-main. Jadi kalau kita lihat sekarang ini ada yang jualan burung pipit, jadi pegang anak-anak dibuat mainan. Karena merasa kasihan, maka sahabat Umar ini membeli burung pipit tersebut, kemudian dilepaskan burung pipit tersebut. Dan kemudian berlalunya waktu, Sayyidina Umar sudah meninggal. Kemudian para sahabat yang lain itu pernah memimpikan Sayyidina Umar di suatu malam. Di dalam mimpinya itu melihat Sayyidina Umar ada di dalam alam kubur. Kemudian sahabat yang bermimpi ini bertanya kepada Sayyidina Umar, bagaimana keadaanmu? Bagaimana kondisi panjenengan Umar ketika dikubur? Bagaimana Allah memperlakukan Anda? Kemudian Sayyidina Umar menjawab, Allah memberikan ampun kepadaku, melewatkannya dari seksa di dalam kubur. Kemudian para sahabat ini bertanya, kok bisa? Karena apa? Apa karena Anda ini orang yang dermawan? Atau karena Anda adalah pemimpin yang selalu memberikan keadilan? Atau karena Anda orang yang zuhud, yang tidak suka pada dunia? Kemudian Sayyidina Umar menjawab, ketika aku dikubur itu, kemudian orang-orang itu semua pergi dari kuburku, dari yang mengubur itu pergi. Kemudian karena aku sendirian di situ, kemudian datanglah dua malaikat yang datang mencariku di kubur. Saking takutnya saya, kalau ada memang berpaksa bahwa malaikat aja takut sama Umar, tapi ini di buku ini dikasahkan ini Sayyidina Umar ini agak ketakutan. Beliau Sayyidina Umar ini agak ketakutan kedatangan malaikat ini, karena pertama kalinya ya, Nabi Muhammad aja ketemu malaikat Jibril gemeteran. Sayyidina Umar mungkin karena pertama kalinya walaupun preman tapi agak ketakutan, sampai beliau bergemetaran begini, sampai tulang-tulangnya ini bergetaran karena ketakutan. Kemudian aku didudukkan sama dua malaikat itu, mau ditanyain, tapi waktu aku didudukkan itu tiba-tiba ada suara tanpa ruh hatif ya. Suara itu mengatakan bahwa malaikat ini, hambaku ini ojo ditakoni, hambaku ini jangan ditanyain, gak usah ditanyain, dan jangan ditakut-takutin, karena aku memiliki belas asih kepada hambaku ini, karena dia telah berbelas asih dan burung emprit dulu waktu ada di dunia. Karena itu berbelas asihlah kalian di dunia kepada siapapun, maka Anda akan mendapatkan belas asih di dalam akhirat. Itu kisah yang pertama. Terus kisah yang kedua yaitu di zaman Bani Israel, ada seseorang ahli ibadah di jalan-jalan di kampungnya itu, ketika itu di kampungnya itu sedang musibah kelaparan, jadi kekurangan makanan. Ketika ahli ibadah di Bani Israel ini melihat sebuah tumpukan pasir, dia terus berkata
berkata dalam hatinya, jika saja tumpukan pasir ini bisa menjadi makanan, misalkan dari tepung atau dari roti, maka aku akan membagikannya kepada semua penduduk di kampungku agar mereka itu tidak jadi kelaparan. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Bani Israel waktu itu mengatakan bahwa katakanlah kepada orang tersebut, orang yang melihat pasir tadi itu, bahwa dia telah mendapat pahala karena perkataannya. Kemudian Nabi di Bani Israel itu tadi datang kepada orang tersebut, ahli abid, ahli abid, kamu telah mendapatkan pahala karena telah berkata bahwa kamu ingin menjadikan pasir ini menjadi tepung sehingga bisa jadi makanan untuk saudara-saudaramu, untuk masyarakat di tempat. Itu hanya sekedar ucapan dan niat dalam hati untuk berbuat baik. Jadi Allah itu maha rahmah. Di dalam kita cuma berniat saja sudah jadi kebaikan. Pokoknya niat baik kan jadi kebaikan. Jadi itu dihitung pahala. Wallahu a'lam bishawab.